Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu hari ini di mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang resep dan kopi resep. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tetap semangat ya. Kita lanjut materi kita di hari ini, resep dan kopi resep. Untuk kompetensi dasarnya, pertama menganalisa resep dan salinan resep. Selanjutnya melakukan pengecekan kelengkapan resep dan salinan resep. Adapun tujuan dari pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep atau menganalisis atau menganalisa masalah kontekstual yang berkaitan dengan resep dan kopi resep dengan mengembangkan nilai karakter yang bertanggung jawab, jujur, dan mandiri. Ya, sebelumnya kita akan mendefinisikan dulu sesuatu resep. Ya, sebelum kita mendefinisikan resep, ada 4 kata kunci yang harus kita pahami. Pertama, dokter, kedua apoteker, yang ketiga obat, dan yang keempat pasien. Dari sini kita dapat mendefinisikan resep merupakan permintaan tertulis seorang dokter, baik itu dokter umum, dokter gigi, dan dokter hewan kepada seorang apoteker untuk menyiapkan obat dan memberikannya kepada pasien. Ya, ada ilmuwan yang pernah bilang resep itu sebagai surat cintanya seorang dokter kepada apoteker. Kita lanjut selanjutnya ya, untuk komponen resep. Nah, jadi melihat resep itu lengkap atau tidak, ada 5 komponen resep yang harus terdapat dalam resep. Yang pertama, itu inscriptio. Inscriptio itu sebagai tempat dan tanggal pembuatan resep. Selanjutnya, ada invocatio atau invocatio, itu sebagai tanda buka penulisan resep. Selanjutnya yang ketiga, ada prescriptio atau ordonatio, itu nama obat, jumlah, dan bagaimana cara pembuatannya. Yang keempat, ada signatura atau aturan pakai. Dan yang kelima, itu ada subscriptio. Subscriptio sebagai paraf atau tanda tangan dokter. Jadi ada 5 komponen resep yang harus terdapat pada resep jika resep itu dinyatakan suatu resep yang lengkap. Nah, ini ada contoh resepnya ya. Contoh ini merupakan contoh resep yang lengkap. Pertama, inscriptio. Di sini ada tanggal 30 Agustus 2021. Yang kedua ada invocatio sebagai tanda R, resipe. Yang ketiga, ada prescriptio atau ordonatio, itu mulai dari paracetamol 500 mg, ambroxol 30 mg, dexamethasone 1 tablet. Dan Miskefek, cara pembuatannya, Miskefek kapsul Dateles dosis numero 10, itu sebagai prescriptio atau ordonatio. Ya, nama obat, jumlah, dan bagaimana cara pembuatannya. Selanjutnya yang keempat ada signatura. Signatura itu di sini ada keterangan ter dedi 1 postquenam. Ter dedi 1 postquenam itu dinyatakan sebagai signatura atau cara minum atau aturan minum obatnya. Dan yang terakhir ada subscriptio ya. Di situ ada paraf dokter. Subscriptio, paraf dokternya ada. Jadi resep tersebut bisa dikatakan sebagai resep yang lengkap. Oke, selanjutnya setelah kita membahas resep, kita akan membahas sedikit tentang kopi resep ya. Kapan kopi resep itu dibuat ya? Kopi resep dibuat jika pertama ada tulisan iter atau kata iter pada resep. Iter itu artinya diulang. Jadi, jika dokter menulis resep, ada keterangan iter, maka resep itu bisa diulang beberapa kali. Jumlah pengulangan tergantung resepnya, tergantung dokter meresepkannya. Ada yang iter 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau yang lainnya. Nah, kedua, kopi resep dibuat jika permintaan pasien. Ya, jadi kopi resep jika pasien meminta itu adalah hak seorang pasien. Jadi seorang farmasi wajib memberikan kopi resep jika pasiennya meminta.
Dan yang ketiga, jika pasien hanya mengambil setengah atau sebagian saja dari obatnya. Jadi, jika pasien mungkin kendala ekonomi ya, tidak semua resepnya diambil, jumlah resepnya diambil, maka seorang farmasi wajib memberikan kopi resep untuk mengetahui sisa obat yang bisa dia ambil di kemudian. Nah, ada 3 alasan kita harus memberikan kopi resep kepada pasien. Bisa disimak ya, ada ITER, sesuai permintaan dokter jika pasien mengambil setengah atau sebagian dari obatnya saja. Selanjutnya, Ibu memberikan contoh di sini ya. Contohnya ada contoh kopi resep ya. Sebenarnya untuk form resep dan kopi resep itu hampir sama. Ada nama tempat pelayanan kefarmasiannya, misalnya rumah sakit atau apotik atau klinik. Ada nama dokternya, ada nama pasiennya, ada tanda buka resipenya. Nah, cuma di kopi resep, bedanya kopi resep dengan resep yang pertama, kalau di kopi resep itu ada nama obat dan berikan keterangannya. Jadi setelah kita tulis nama obat, berikan keterangannya. Apakah obat itu sudah diambil, apakah diambil sebagian, apakah pasien belum mengambilnya. Kalau obat itu sudah diambil full sama pasien, berikan keterangan date atau detur pada kopi resep. Jika pasien hanya mengambil setengah dari resepnya, maka beri keterangan did. Did itu artinya dain di medio, diberikan setengahnya. Jika pasien belum mengambil sama sekali dari resepnya, kasih keterangan needed atau nedetur, artinya obat belum diberikan. Nah, itu bedanya antara kopi resep dan resep. Beda yang satu lagi antara resep dan kopi resep ya, bisa kalian lihat pada resep parafnya adalah subscriptio, paraf dokter. Nah, sedangkan pada kopi resep ya, bagian paling bawah ada keterangan di situ PCC, Pro Copy Conform, berarti disalin sesuai aslinya. Dan itu wajib diparaf oleh seorang apoteker. Jadi tolong diingat, untuk resep yang paraf adalah seorang dokter, untuk kopi resep yang paraf adalah seorang apoteker. Itu aja materi Ibu hari ini. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa chat langsung ke Ibu, nanti kita bahas bersama. Terima kasih, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, kita belajar untuk yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.